Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Febila Diantino dari kelas PGSD 4A NPM 19160038. Di sini saya akan membacakan hasil resum dan analisis dari mata kuliah pengembangan multimedia pembelajaran. Yang pertama itu media pembelajaran. Sebelumnya, pembelajaran adalah suatu proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan ke penerima pesan. Pesan yang dikomunikasikan banyak macamnya. Sumbernya yaitu ada guru, siswa, dan penulis buku. Itulah yang disebut dengan media pembelajaran. Nah, ada pertanyaan, apakah media pembelajaran dan alat peraga itu sama? Jawabannya ada dua macam. Ada yang berpendapat bahwa keduanya sama saja, karena sama-sama mempermudah penyampaian pesan. Ada juga yang menyatakan bahwa keduanya berbeda, dengan alasan bahwa jalur penyampaiannya yang hanya berkaitan dengan isi kurikulum kepada anak. Alat peraga merupakan alat bantu pengajaran. Dengan demikian, tanpa alat peraga pun pembelajaran akan berlangsung. Beda halnya dengan tanpa ada media pembelajaran. Dikarenakan media merupakan saluran pesan, jika tanpa adanya media, maka pembelajaran tidak akan berlangsung. Penyampaian pesan itu dibagi ada dua prosesnya, yaitu ada proses komunikasi berhasil, yaitu melalui guru, media, kemudian ke siswa. Yang kedua ada proses komunikasi gagal. Prosesnya dari guru langsung ke siswa tanpa melibatkan media. Yang selanjutnya ada manfaat dan fungsi media. Manfaat media, pembelajaran akan lebih menarik, bahan pembelajaran jelas, memperjelas penyajian bahan, mengatasi keterbatasan waktu. Yang selanjutnya ada fungsi media. Yang pertama ada membangkitkan minat siswa. Yang kedua ada mengefektifkan rangsangan belajar. Jenis dan klasifikasinya ada 3, yaitu pengalaman secara langsung, pengalaman tiruan, pengalaman dari kata-kata yang berupa dari ucapan. Yang selanjutnya ada berdasarkan persepsi indera. Media dibagi 2, yaitu ada media visual. Media yang mengandalkan penglihatan. Contohnya ada gambar, foto, dan video. Yang kedua ada media visual. Media berupa unsur suara dan gambar. Contohnya ada film rangkai dan suara. Konsep dasar multimedia. Multimedia sebagai media untuk menyajikan informasi yang dapat berisi teks, grafis, animasi, dan video. Multimedia dibagi beberapa jenis, yaitu multimedia network online dan offline. Berdasarkan tersebut, dapat diartikan bahwa multimedia sebagai alat interaktif yang dapat mengkombinasikan multimedia. Multimedia berguna memperjelas penyajian materi. Ada beberapa format multimedia pembelajaran, diantaranya ada latihan, bimbingan, serta permainan. Dalam multimedia pembelajaran, materi disajikan melalui kata-kata, baik narasi maupun teks, tertulis dalam gambar baik diam ataupun gerak. Beberapa prinsip CLT multimedia. Yang pertama ada prinsip multiple representation, yang kedua ada prinsip keterhubungan, yang ketiga ada prinsip modalitas, yang keempat ada prinsip penandaan, yang kelima ada prinsip interaktivitas. Secara umum, pembelajaran multimedia dapat memotivasi pembelajaran dan menciptakan belajar aktif. Namun, aktivitasnya dilihat dari pencapaian hasil belajar ternyata tidak konsisten. Prinsip multimedia pembelajaran. Yang pertama ada prinsip continuity.
Prinsip continuity dibagi dari beberapa prinsip, yaitu ada prinsip spatial continuity. Penjelasannya berhadapan. Yang kedua ada prinsip temporal continuity. Prinsipnya disajikan bersamaan dengan narasi. Prinsip koherensi. Prinsip signaling itu dilengkapi dengan penandaan. Prinsip redundansi adalah penggunaan jangan berlebihan. Yang selanjutnya yang terakhir ada prinsip segmenting. Yang selanjutnya ada komponen multimedia. Beberapa aspek yang harus ada dalam multimedia. Yang pertama ada umpan balik, percabangan, penilaian, monitoring kemajuan, petunjuk, serta tampilan. Cara pengembangan multimedia. Yang pertama ada proses pembelajaran terbantu oleh multimedia. Dengan menggunakan multimedia, sistem belajar dan mengajar dapat memungkinkan peserta didik berpikir kritis. Ada multimedia pre-authoring atau perakitan elemen media, yaitu proses dalam memutuskan elemen-elemen yang diperlukan. Hal ini menyangkut bahan baku seperti kertas dokumen untuk foto atau video. Yang kedua ada multimedia authoring, atau yang bisa disebut makromedia direktur. Authoring adalah tahap di mana semua elemen media yang telah dibuat diimpor dan disimpan secara digital di PC dengan menggunakan software. Multimedia pasca authoring, kemasan atau disebut dengan kemasan untuk pengiriman, di mana berbagai elemen media digital yang tergabung pasti akan memiliki ukuran yang besar. Tahapan dan prosedur pengembangan. Pengembangan suatu software tergantung kepada tujuan, keperluan, dan berbagai faktor lainnya yang berkaitan erat dengan pembuatan software. Pengembangan multimedia dalam pendidikan meliputi 5 fase, yaitu fase analisis, fase desain, fase pengembangan, fase implementasi, dan fase penilaian. Model pengembangan multimedia pembelajaran interaktif merupakan langkah sistematis dalam membuat program multimedia pembelajaran interaktif. Yang pertama ada model EPET, model pengembangan multimedia pembelajaran interaktif yang terinspirasi akan kebutuhan jenis R&D, di mana pada tahap awal diperlukan upaya penelitian sebagai bagian dari penelitian dan pengembangan. Model EDIS, model generik yang banyak digunakan oleh perancang instruksional untuk pengembangan instruksional sistem digital. Model Alesi-Trolip, model ini tidak menyiratkan adanya tahapan evaluasi dan implementasi. Model Lee, model ini digunakan untuk melihat tahapan. Sebenarnya model ini belum banyak cakupannya. Model Borg and Gall merupakan model pengembangan klasik yang paling banyak diacu oleh para pengembang di bidang pendidikan. Model Evers and Baron, model ini belum banyak digunakan sebagai acuan para pengembang. Pada model Evers dan Baron ini, karena belum banyak digunakan sebagai acuan, model ini juga memiliki 3 langkah utama, yaitu yang pertama ada design, develop. Namun ada langkah tambahan, yaitu ada evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh.
Model ini juga tepat digunakan untuk acuan pengembangan MPI. Sekian hasil analisis dan resume dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.